Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Desi Carmila, NIM 200403011, kelas MBS 1A. Baiklah, materi pembahasan kali ini yaitu 1. Konsep dasar dan sejarah perkembangan komputer. 2. Perkembangan komputer dari masa ke masa. 3. Jenis-jenis dan penggolongan komputer. 4. Apa itu alat input, output, dan alat proses? 5. Komponen hardware, perangkat komputer, dan media komputer. 7. Fungsi dan kegunaan perangkat lunak. 8. Aplikasi pengolahan data menggunakan Microsoft Word. 9. Aplikasi pengolahan data menggunakan Microsoft Excel. 10. Aplikasi pengolahan data menggunakan PowerPoint. 11. Aplikasi internet pemanfaatan pengenalan email, jaringan sosial, serta browsing. 11. Peranan sistem informasi dan bisnis. Materi pertama, konsep dasar dan sejarah perkembangan komputer. Komputer adalah suatu perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengolah data sesuai dengan prosedur yang telah dirumuskannya sebelumnya, sehingga menghasilkan informasi bermanfaat bagi penggunanya. Kata komputer berasal dari bahasa Latin, yaitu computare yang artinya menghitung. Sehingga secara sederhana pengertian komputer adalah alat untuk menghitung aritmetika. Definisi komputer adalah alat elektronik yang terdiri dari rangkaian berbagai komponen yang saling terhubung sehingga membentuk suatu sistem kerja. Sistem di dalam komputer tersebut dapat melakukan pekerjaan secara otomatis berdasarkan program yang diperintahkan kepadanya, sehingga mampu menghasilkan informasi berdasarkan data dan program yang ada. Adapun pengertian komputer menurut para ahli yaitu 1. Robert Hubbard. Menurut Robert Hubbard, pengertian komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. 2. F.C. Hamasher. Menurut F.C. Hamasher, definisi komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memproses sesuai dengan program yang tersimpan memorinya, dan menghasilkan output berupa informasi. 3. Donald H. Sanders. Menurut Sanders, pengertian komputer adalah sistem elektronik yang digunakan untuk mengevaluasi data yang cepat serta tepat, dirancang dan diorganisasikan agar data dapat secara otomatis menerima dan menyimpan data, memproses data hingga menghasilkan output berdasarkan perintah yang sudah tersimpan di dalam memori. 4. William Furey. Menurut Furey, pengertian komputer adalah suatu alat proses data yang bisa melakukan perhitungan serta secara besar dan cepat, termasuk perhitungan aritmetika serta operasi logika, dan tidak ada campur tangan manusia. 5. William dan Shakespeare. Menurut William dan Shakespeare, definisi komputer adalah mesin serbaguna yang dapat diprogram, bisa menerima data, fakta-fakta, dan gambar-gambar kasar, dan memproses atau manipulasi data tersebut ke dalam informasi yang dapat digunakan. Materi kedua, sejarah perkembangan komputer dari masa ke masa. Generasi pertama, tahun 1940 sampai dengan 1956. Pada periode ini, komputer dikembangkan menggunakan tabung vakum untuk sirkuit dan drum magnetik untuk penyimpanan memori. Tabung vakum digunakan untuk memperkuat sinyal dengan mengendalikan gerakan elektronik di ruang evakuasi.
Komputer generasi pertama sangatlah sulit untuk dioperasikan dan berbiaya sangat mahal. Univac dan ENIAC adalah contoh komputer generasi pertama yang digunakan Badan Amerika Serikat. Generasi kedua, tahun 1964 sampai dengan 1971. Teknologi tabung vakum mulai tergantikan dengan transistor. Penggunaan transistor pada komputer mulai digunakan di akhir 1950-an. Keunggulan transistor adalah bentuknya yang lebih kecil, dengan bentuk minimalis dan transistor. Generasi ketiga, tahun 1964 sampai dengan 1971. Pengembangan sirkuit terpadu adalah ciri khas dari generasi ketiga komputer. Bentuk transistor semakin diperkecil dan ditempatkan di chip silikon yang dinamakan sekunduktor. Teknologi ini semakin mempercepat kinerja komputer. Contoh komputer generasi ketiga. Generasi keempat, tahun 1971 sampai sekarang. Di periode ini, proses mikro mulai diperkenalkan saat ribuan sirkuit terpadu dimasukkan ke dalam sebuah silikon chip yang kecil. Proses pertama, Intel 404 chip mulai menjadi cetak ulang di sebuah komputer. Saat periode ini istilah personal komputer (PC) mulai digunakan. Generasi kelima, tahun sekarang sampai masa depan. Komputer generasi kelima dibangun berdasarkan teknologi kecerdasan buatan dan masih dalam tahap pengembangan. Contoh teknologi yang digunakan adalah teknologi pengenal suara, penggunaan proses kait dan sekunduktor menjadi dasar dari kecerdasan buatan. Tujuan dari komputasi generasi terbaru adalah untuk mengembangkan perangkat yang merespons banyak manusia. 1. Contoh gambar komputer generasi pertama. 2. Contoh gambar komputer generasi kedua. 3. Contoh gambar komputer generasi ketiga. 4. Contoh gambar komputer generasi keempat. 5. Contoh gambar komputer generasi kelima. Teori ketiga dan 4. Apa itu alat input, output, dan alat proses? 1. Alat input adalah alat-alat yang berfungsi memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Contohnya, A. Keyboard, berfungsi memasukkan huruf angka, karakter khusus serta sebagai media bagi user atau pengguna untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan. B. Mouse, berfungsi untuk memindahkan pointer atau kursor secara tepat serta mengatur posisi kursor di layar. C. Scanner, berfungsi untuk mengopi atau menyalin gambar atau teks yang kemudian disimpan dalam memori komputer. D. Touchpad, fungsinya sebagai penggerak kursor pada monitor melalui stimulasi gerakan jari yang menyentuh touchpad tersebut. 2. Alat output adalah alat-alat yang berfungsi mengeluarkan data-data yang berbentuk informasi. Contoh alat output: A. Proyektor, berfungsi menampilkan bayangan sebuah gambar positif yang dapat ditembus cahaya. B. Monitor, berfungsi menampilkan teks dan atau gambar, baik diam atau bergerak, yang digunakan oleh komputer dan diproseskan oleh grafik. C. Printer, untuk mencetak teks atau gambar ke media kertas atau media lainnya seperti kertas transparansi. D. Speaker, untuk memberikan informasi dalam bentuk suara. 3. Alat proses adalah alat-alat yang berfungsi mengolah data ke dalam komputer setelah mengalami proses input. Contohnya, A. CPU, sebagai otak dan pengendali proses kinerja komputer dengan dibantu komponen lainnya. B. ALU, atau Arithmetic Logical Unit,
berfungsi untuk melakukan suatu proses data yang berbentuk angka dan logika, seperti data matematika dan statika. C. Motherboards sebagai pusat pengendali yang mengatur kerja dari semua komponen yang terpasang padanya, serta mengatur pemberian daya listrik pada setiap komponen PC. E. Hard disk menjalankan seluruh sistem operasi dan mekanisme kerja kantor serta menyimpan setiap data dan informasi. Materi kelima, komponen hardware kode komputer dan media komputer. 1. Hardware komputer. Di dalam dunia komputer, setelah adanya perangkat lunak, juga terdapat perangkat keras atau lebih dikenal dengan hardware. Hardware adalah komponen fisik yang bisa membentuk sebuah sistem komputer itu sendiri. Berikut beberapa komponen hardware dan fungsi-fungsinya. 1. Motherboard atau papan induk. Motherboard ini merupakan perangkat keras pada sistem komputer yang berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan berbagai macam komponen pada komputer seperti prosesor. Prosesor merupakan sebuah IC yang memiliki fungsi untuk mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem yang terdapat pada komputer dan digunakan sebagai otak atau pusat dari komputer di mana mampu melakukan perhitungan ataupun menjalankan tugas. RAM atau Random Access merupakan tempat yang digunakan untuk penyimpanan data sementara ketika sebuah komputer sedang dijalankan dan dapat diakses dengan cara random. RAM juga bisa mempercepat kinerja PC. State memory merupakan hardware komputer yang digunakan untuk menyimpan memori di mana kotaknya berdekatan dengan prosesor. Jumlah obat memori ini itu sendiri bisa lebih atau satu. Setelah itu masih ada komponen lainnya yang terdapat di dalam motherboard seperti chip BIOS, Battery-COM, PowerPoint, drive, dan masih banyak lagi. 2. Hard disk. Hard disk atau yang biasa juga dikenal dengan HDD merupakan perangkat keras pada komputer yang mempunyai fungsi sebagai media penyimpanan sekunder. Di dalam hard disk terdapat lebih dari satu iringan di mana mempunyai fungsi untuk menampung data-data dengan menggunakan sistem magnetis. Hard disk berbeda dengan RAM yang menyimpan data ataupun instruksi secara sementara. Beberapa fungsi dan hard disk diantaranya adalah: 1. Digunakan untuk menyimpan musik. 2. Berfungsi untuk menyimpan dokumen. 3. Berfungsi untuk menyimpan gambar ataupun video. Seluruh dokumen tersebut akan tersimpan secara permanen walaupun komputer dimatikan. Terdapat 3 jenis HDD yang dapat diputarkan, yaitu IC, hardboard teknologi atau Ethernet. 3. PC cooler atau heatsink. Perangkat keras yang satu ini memiliki fungsi untuk mengurangi panas yang dihasilkan oleh sebuah PC ketika tengah dioperasikan dengan memasangnya langsung di atas prosesor pada komputer agar bisa bekerja secara optimal. Selain itu, hardware komputer yang satu ini juga akan dilengkapi dengan kipas yang bisa mempercepat adanya proses pendinginan. Hardware ini biasanya terbuat dari bahan aluminium. 4. Monitor. Salah satu hardware ada pada komputer selanjutnya adalah monitor. Monitor merupakan perangkat keras yang masuk ke dalam golongan output di mana berfungsi untuk menampilkan hasil dari pengolahan data yang bisa berupa grafis. Setiap masing-masing monitor mempunyai ukuran dan resolusi yang berbeda. 5. Solid State Drive. Solid State Drive adalah inovasi terbaru dari penyimpanan hard disk, yang mana menjadi media penyimpanan yang menggunakan jenis memori solid state dalam proses penyimpanan data. Solid State Drive mempunyai fungsi yang sama dengan hard disk, tetapi bedanya data yang terdapat pada Solid Drive
RISC akan disimpan melalui chip-chip yang mempunyai kecepatan dan reliabilitas lebih tinggi. Solid State Drive juga bisa menjadi pilihan yang tepat bagi Anda yang mementingkan perlindungan data terhadap guncangan. 2. Jenis-jenis port dan kegunaannya. 1. Port serial. Port ini merupakan jenis port yang dulu umum digunakan untuk keyboard, mouse, dan juga PLC, program logic controller. Port ini menggunakan jenis konektor RS232C yang memiliki jumlah pin antara 9 hingga 25 pin. Saat ini port serial sudah jarang digunakan, mengingat banyak koneksi komputer bisa dilakukan dengan menggunakan port USB standar. 2. Port paralel. Port paralel merupakan jenis port yang digunakan untuk konektivitas yang membutuhkan kecepatan. Biasanya, penggunaan port paralel ini bekerja dengan 8 bit per waktunya, sehingga cocok untuk transmisi data jarak dekat dan cepat. Ya, port USB. USB merupakan port standar yang saat ini banyak digunakan di dalam teknologi sistem komputer. Port ini memiliki banyak fungsi seperti fungsi untuk strategi device, mouse, keyboard, transfer data antar device, charging, gadget, fungsi yang universal ini maka digunakan pada media player, televisi, handphone, hingga headphone pada setiap mobil. 4. Port VGA. Port VGA merupakan port yang masih banyak digunakan hingga saat ini. Fungsi utama port VGA adalah mentransmisikan data grafik dari sebuah komputer menuju display atau output. 5. Port infrared. Port infrared atau infrared merah saat ini sudah jarang ditemui pada komputer. Meskipun fungsinya untuk mengkoneksikan perangkat wireless dengan komputer, namun karena banyak perangkat wireless sudah menyertakan inframerah dalam bentuk display di paket panggilannya, maka penggunaan port inframerah sudah jarang digunakan. 6. Port PS atau 2 merupakan salah satu jenis port klasik sering digunakan pada komputer jenis PC untuk menghubungkan keyboard dan juga mouse. Bentuk konektornya adalah bulat dengan banyak pin. Namun demikian saat ini port 2 sudah sangat jarang digunakan, yang benar-benar mendomisili dan penggunaan perangkat eksternal komputer. Disket diperkenalkan pertama kali pada tahun 1969. Saat itu media ini hanya bisa membaca saja atau istilahnya adalah read only. Maksudnya adalah ketika data tersebut tidak lagi bisa dimodifikasi ataupun dihapus dari dalam flow. Zip disk adalah contoh alternatif penyimpanan disket yang berkapasitas lebih besar. Hard drive ini merupakan hard drive yang pertama kali dibuat. Hard drive pertama kali dibuat dan diproduksi oleh perusahaan IBM pada tahun 1956 yang kemudian disebut dengan HD generasi pertama. Memory card pertama kali dikeluarkan sekitar tahun 1990-an. Memory card mengalami evolusi yang cukup besar juga dari segala ukuran besar dan penyimpanan. Flash drive tidak seperti memory card yang sering digunakan pada media elektronik portable. Media ini biasanya digunakan untuk memindahkan data dari satu komputer ke komputer lainnya. External hard disk berfungsi. Media ini sama seperti hard disk. Bedanya media ini bisa dibawa kemana-mana tanpa harus membongkar komputer. Sama seperti hard disk, kapasitas tertinggi untuk media ini telah mencapai 2 TB. Materi ke-6. Fungsi dan kegunaan perangkat lunak. Pengertian: perangkat lunak atau software adalah sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer.
Data elektronik tersebut meliputi instruksi atau program yang nantinya akan menjalankan perintah khusus. Perangkat lunak juga disebut sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud fisik yang diinstal dalam sebuah komputer atau laptop agar bisa dioperasikan. Fungsi perangkat lunak: 1. Memproses data perintah atau instruksi khusus agar pengguna dapat mengoperasikan komputernya sesuai dengan hasil informasi yang diinginkan. 2. Sebagai sarana interaksi yang menghubungkan pengguna dengan perangkat kerasnya. 3. Mengidentifikasi suatu program yang ada di sebuah komputer. Menyediakan fungsi dasar dari sebuah perangkat keras agar dapat dioperasikan, seperti ketersediaan sistem operasi dalam komputer. 5. Menerjemah suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin agar dapat dimengerti oleh komputer. Macam-macam software. Program aplikasi merupakan suatu program paket yang telah dirancang dan dibuat khusus untuk kebutuhan tertentu. Contohnya yaitu word processing, prosesor atau pengolah kata, program database, program spreadsheets, program chat computer address, program Word artikel. Word processing atau pengolah kata merupakan salah satu program aplikasi di mana dalam pengoperasiannya menggunakan teks base. Contohnya WordStar Professional, Word Corporate, Microsoft Word, Twitter, WordStar. Program database merupakan salah satu program aplikasi yang berfungsi untuk merancang atau membuat serta mengolah database. Contohnya Microsoft Access. Program Spreadsheet merupakan salah satu program aplikasi yang berfungsi untuk bidang keuangan, pembukaan atau melakukan perhitungan secara otomatis. Lotus 123, Microsoft Excel, Photos Superhack. Program chat komputer merupakan salah satu program aplikasi yang berfungsi untuk media lukis atau alat lukis. Contoh AutoCAD, Prodesic, Corel, Adobe Photoshop. Program Load Artikel merupakan salah satu program aplikasi yang berfungsi khusus untuk mengatur tata letak objek yang digunakan pada cover suatu media. Contoh Pagermark, Contour, Airport, Newmaster. Materi ke-7, aplikasi pengolahan data menggunakan Microsoft Word. Microsoft Word adalah aplikasi pengolahan kata word processor yang dapat membantu pengguna untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan dokumen, teks atau tulisan. Contohnya seperti pembuatan laporan, buku, makalah, jurnal, dan lain-lain. Dalam definisi lain, Microsoft Word adalah software yang berfungsi untuk membuat, mengedit, dan menformat data dalam bentuk dokumen yang hasilnya bisa disimpan dalam bentuk fotokopi atau hardcopy hasil poin. Manfaat Microsoft Word: 1. Memudahkan pengguna untuk mengolah data kata. 2. Dapat memanalisis kesalahan penulisan. 3. Penggunaan lebih fleksibel. 4. Memiliki panel navigasi yang mudah digunakan. Beberapa fungsi lain dari Microsoft Word: 1. Membuat surat menyurat. 2. Membuat dokumen. 3. Membuat dokumen dengan berbagai variasi. 4. Menambah gambar pada dokumen. 5. Membuat tabel. 1. Menu dan ikon pada Microsoft Office. Quotes Output Toolbar posisinya berada di pojok kiri atas dan terdiri dari 5 ikon, yaitu logo, word, shape, inner, dan toolbar. Title bar terletak di tengah layar. Fungsinya adalah untuk memunculkan nama file yang sedang pengguna buka dan kerjakan. Windows menu berada di pojok kanan atas dan berguna untuk menyembunyikan, memperbesar, memperkecil, dan menutup aplikasi Microsoft Word. Tab menu merupakan kumpulan tab yang terdiri dari 7 menu default, yakni File, Home, Insert, Backlog, Load, Manage. Ribbon tool adalah isi dari menu-menu di atas. Footer berguna untuk menyelenggarakan teks, grafik,
tabel atau unsur-unsur lainnya. Lembar kerja berfungsi untuk menampilkan apa yang pengguna ketikkan dan perintah yang pengguna kehendaki. Scroll bar berfungsi untuk menggeser lembar kerja secara horizontal dan vertikal. Text status berada di pojok kiri bawah, fungsinya adalah untuk menginformasikan jumlah halaman, kata dan bahasa yang sedang digunakan. 2. Fungsi menu dan ikon pada Microsoft Word. 1. File. Menu yang terletak paling di sebelah layar ini mempunyai 12 submenu, yaitu 1. Save untuk menyimpan dokumen Microsoft Word. 2. Save as. Menu ini pada dasarnya mempunyai fungsi yang hampir sama. 3. Open. Membuka file yang ada di perangkat kamu. Close. Menutup dokumen yang sedang dibuka. Info. Berisi informasi dari dokumen yang telah dikerjakan. 6. Record. Memunculkan daftar dokumen yang sebelumnya pernah kamu buka. New. Membuka atau membuat lembar kerja baru. 8. Print. Mencetak atau meneprint dokumen. 9. Save and save. Digunakan untuk menyimpan dokumen dan kemudian mengirimkannya. 10. Tab menu bantuan apabila kamu mengalami kendala saat menggunakan Microsoft Word. 11. Option berisi berbagai menu untuk melakukan penyesuaian tampilan dokumen. 12. Exit. Menutup dan keluar dari aplikasi Microsoft Word. 2. Home. Menu Home memiliki 6 submenu yang terpisahkan oleh garis, di mana tiap-tiap submenu terdapat lebih dari satu ribbon tool, yaitu 1. Clipboard berada di paling kiri menu Home. Clipboard tool ini masih berhubungan dengan submenu Editing yang berada di ujung kanan tab ini. Paste. Menempelkan teks atau objek baik gambar atau tabel. Copy. Menyalin atau mengopi teks atau objek. Shoot. Memotong sekaligus memindahkan teks atau objek. Format printer. Meniru alias menyalin format. 2. Font. Digunakan untuk mengatur huruf dan angka, seperti jenis, ukuran, warna, dan lainnya. 3. Paragraf. Berisi kumpulan ikon yang berfungsi untuk mengatur dan menyelesaikan paragraf pada dokumen. 4. Style. Merupakan grup bentuk yang berfungsi sebagai teks formatting yang sudah diatur agar bisa digunakan lebih cepat. 5. Editing. Submenu yang berisi ikon untuk melakukan editing pada dokumen. 2. Insert. Menu insert digunakan untuk memasukkan objek ke dalam dokumen. Pada menu ini terdapat 7 grup, yakni 1. Pages. Sub ini berisi ikon untuk mengatur dan menyelesaikan pada lembar kerja. 2. Tablet. Berfungsi untuk menyisipkan membuat tabel pada lembar kerja. 3. Illustration. Ribbon group yang berisi berbagai ikon yang berfungsi untuk memasukkan gambar, chat, cipikat, atau tabel yang lain-lain dokumen. 4. Links. Ikon yang berfungsi untuk menghubungkan ketautan atau dokumen hingga objek lainnya. 5. Header footer. Digunakan untuk mengatur bagian header dan footer sebuah dokumen seperti menambahkan penomoran. 6. Teks. Berfungsi untuk membuat teks dengan berbagai efek dan bentuk. 7. Simbol. Berfungsi untuk menghubungkan berbagai simbol umum. 4. Audio lecture. Di menu ini terdapat berbagai ikon yang mempunyai fungsi untuk mengatur dan menyelesaikan segala hal yang berhubungan dengan halaman lembar kerja Microsoft Word. Di antaranya, temas dipakai untuk menyelesaikan tema dan tampilan halaman lembar kerja Microsoft Word. Pages Tube berfungsi untuk mengatur segala hal yang berhubungan dengan halaman. Pages Background adalah kumpulan ikon yang mempunyai fungsi untuk mengatur aneka efek pada lembar kerja. Paragraf dipakai untuk mengatur dan menyelesaikan paragraf di lembar kerja. Paragraf berfungsi untuk mengatur tampilan format objek di lembar kerja. References. Tabel ini berfungsi untuk membuat dan mengelola daftar isi pada dokumen. Insert footnote berfungsi untuk membuat catatan pasif. Insert foot untuk membuat catatan di bawah akhir bab. Next quarter berfungsi untuk memantau footnote yang telah dibuat. Show notes untuk menampilkan lokasi. Precision
berfungsi untuk menambahkan daftar isi gambar yang dimasukkan ke dalam dokumen. 3. Update tabel untuk melakukan pembaruan terhadap daftar. 4. Cross references untuk menggabungkan referensi teks dan objek. Indeks. 1. Mark untuk berfungsi untuk menandai masukan baru dalam dokumen. 2. Insert index untuk mengisikan daftar kata. 3. Update index berfungsi untuk memperbarui daftar indeks yang telah ada. Table of authors. 1. Mark citation untuk menandai kutipan. 2. Insert table of authors berfungsi untuk membuat daftar kutipan. 3. Update table untuk memperbarui daftar kutipan yang telah ada. 6. Matrix. Menu ini digunakan untuk membuat surat dalam jumlah banyak. 7. Review berfungsi untuk meninjau lembar kerja mulai dari pengecekan spelling hingga gambar yang berkaitan dengan tata bahasa. 8. View merupakan digunakan untuk melihat tampilan lembar kerja seperti untuk melihat dokumen dalam tampilan 2 halaman atau lebih. Seri ke-8. Aplikasi pengolahan data menggunakan Microsoft Excel. Microsoft Excel atau Microsoft Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation untuk sistem operasi Microsoft Windows dan Microsoft OS. Aplikasi ini memiliki fitur kalkulasi dan pembuatan grafik yang dengan menggunakan strategi marketing Microsoft yang agresif. Digunakan dalam komputer Microsoft hingga saat ini. Fungsi dan kegunaan Microsoft Excel. 1. Melakukan perhitungan aritmetika dan statika. 2. Membuat berbagai macam grafik dan diagram. 3. Membuat catatan keuangan, anggaran, serta menyusun laporan. 4. Menghitung dan mengolah investasi, pinjaman, penjualan. 5. Melakukan analisis serta riset harga. 6. Membuat daftar hadir serta daftar nilai. 7. Melakukan konversi mata uang. 8. Melakukan perhitungan dari hasil sebuah penelitian. Fungsi pada Microsoft Excel. 1. Detail bar merupakan menu yang menampilkan informasi berupa identitas program serta berkas aktif yang sedang dibuka. 2. Tab menu merupakan deretan menu yang terletak pada bagian atas yang berisi instruksi yang dapat digunakan. 3. Toolbar atau ribbon menampilkan beragam ikon yang telah dipilih oleh pabrikan atau pengguna untuk memudahkan eksekusi perintah. 4. Formular bar merupakan sebuah kotak yang dapat digunakan untuk memasukkan bonus yang ingin digunakan. 5. Kolom merupakan kumpulan sel yang disusun secara vertikal. 6. Zoom outlet berfungsi untuk memudahkan kita dalam mengakses zoom, yaitu memperbesar tampilan ukuran kertas agar mempermudah dalam bekerja. 7. Workers tab merupakan informasi yang menunjukkan lembar kerja yang digunakan, baik aktif maupun tidak. 8. Name baris ini berkaitan dengan nama kolom yang nantinya akan digunakan untuk mengenali posisi teks aktif yang muncul pada nama teks. 9. Menu bar file berfungsi untuk mengakses file secara umum seperti menu, open file, save file, dan lain sejenisnya. Home berisi peraturan secara keseluruhan yang paling sering diakses seperti mengatur jenis huruf, ukuran, posisi teks. Insert berfungsi untuk menginput atau membuat objek seperti card, grafik, tanda, insert text, picture, dan lain-lain. Layout mengatur tampilan halaman termasuk juga mengatur dan memilih ukuran kertas yang akan digunakan. Insert berfungsi untuk menginput atau membuat objek seperti cards. Layout mengatur tampilan halaman termasuk juga mengatur dan memilih ukuran kertas yang akan digunakan. Formula berisi seluruh formula rumus yang terdapat pada Excel, mulai dari penjumlahan hingga fungsi makro yang cukup rumit. Data berfungsi mengatur data yang terdapat pada box seperti untuk sort data, filter, remove, duplicate, dan lain sebagainya. Review berfungsi untuk mereview seperti cek spelling, memasukkan komentar, dan
View. Menu ini diakses ketika bermaksud akan memunculkan mengaktifkan menu lain yang belum aktif di lembar kerja kita seperti fungsi flash halaman, memunculkan menu makros, dan lainnya. Seri ke-9, aplikasi pengolahan data menggunakan Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah software yang dipakai untuk merancang bahan presentasi dalam bentuk slide. Menurut Susilana, PowerPoint merupakan program aplikasi presentasi dalam komputer. Dengan bantuan software tersebut, seseorang bisa membuat bentuk presentasi profesional dengan mudah, di mana presentasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran. Fungsi Microsoft PowerPoint: 1. Memudahkan pengguna mengatur materi yang hendak disampaikan. 2. Membuat audiens lebih gampang memahami materi presentasi karena hanya menampilkan poin-poin utama yang disungguhkan dalam bentuk slide. 3. Membuat penyajian materi lebih berkesan, apalagi jika pengguna menambahkan animasi-animasi di dalamnya. Bagian-bagian Microsoft PowerPoint. Tombol Office. Tombol Office adalah tombol-tombol yang dipakai dalam mengakses perintah dasar yang berhubungan dengan dokumen. Contohnya membuat, membuka, menyimpan, atau mencetak. Text Toolbar. Text Toolbar adalah ikon-ikon yang dipakai dalam mengakses perintah pengguna secara cepat. Tab menu. Tab menu adalah berisi menu-menu yang menunjukkan perintah-perintah untuk mengolah sebuah dokumen. Title bar. Title bar adalah nama file dokumen yang sedang dibuka. Ribbon. Ribbon adalah menu yang terletak dari perintah-perintah menu utama program. Status bar. Status bar adalah menu yang dipakai untuk menunjukkan status dokumen, contohnya tema atau jumlah slide yang dipakai dalam slide. Notes pane adalah menu yang dipakai sebagai penampil catatan dalam slide. Slide area adalah menu yang dipakai sebagai penampil slide dari dokumen. Tombol view adalah menu yang dipakai sebagai pengatur tampilan slide. Zoom controls adalah menu yang dipakai untuk mengatur ukuran slide. Zoom ini memperbesar dan zoom out memperkecil. Kelebihan dan kekurangan Microsoft PowerPoint. Kelebihan Microsoft PowerPoint: 1. Pengguna mudah membuat presentasi slide. 2. PowerPoint memiliki beragam tools pembantu. 3. Template bervariasi. 4. File bisa diekspor ke PDF. 5. PowerPoint mempunyai fitur kolaborasi. 6. Memiliki fitur layanan awan. 7. Fitur produktifnya sangat bisa diandalkan. Kekurangan Microsoft PowerPoint: 1. Tidak bisa digunakan di komputer dengan OS lain, khusus Windows. 2. Harga lisensinya mahal. 3. Program berat. Materi ke-10. Aplikasi internet, pemanfaatan pengenalan email, jejaringan sosial, serta browsing. Interaction atau yang sering biasa disebut dengan internet adalah suatu jaringan yang terhubung menggunakan standar sistem global sebagai pertukaran paket untuk melayani berjuta-juta atau lebih orang-orang atau pengguna yang menggunakan internet. 2. Fungsi dan tujuan internet. 1. Memudahkan untuk mengakses informasi. 2. Memudahkan komunikasi. 3. Memudahkan dalam pekerjaan. 3. Manfaat internet. 1. Internet untuk bisnis, dapat menggunakan proses online. Pembeli dapat dengan mudah memilih barang dan tools yang diinginkan tanpa harus datang untuk membeli langsung barang yang diinginkan. 2. Internet dengan metode belajar online memudahkan siswa maupun mahasiswa dalam berinteraksi dan mempelajari pelajaran yang diinginkan secara otodok. 3. Manfaat internet untuk sarana hiburan, yaitu dengan mencari informasi secara cepat. Contoh aplikasi internet. 1. World Wide atau WW, suatu web yang digunakan untuk membuka apa yang akan dicari oleh si pengguna. 2. Elektronik atau email, merupakan aplikasi yang sering digunakan pengguna internet.
Tujuan yang kita inginkan dengan cepat. Dari aplikasi email ini juga dapat mengirimkan file seperti foto, video, dokumen, dan lain sebagainya. 3. Mailing merupakan suatu aplikasi yang ada pada internet yang telah digunakan oleh pengguna untuk suatu sarana berdiskusi atau bertukar informasi dalam suatu kelompok. Pengguna internet untuk saling bertukar informasi dan berdiskusi sesama anggota kelompok. 4. Internet Relay merupakan suatu aplikasi internet yang kegunaannya untuk bercakap-cakap di internet yang sering disebut dengan istilah chattingan. Dengan menggunakan chattingan, kita dapat berkenalan serta bercerita dengan orang-orang di seluruh dunia pengguna aplikasi ini. Yang sosial adalah suatu struktur sosial yang dibentuk dari simpul-simpul yang umumnya adalah individu atau organisasi yang dijalin dengan satu atau lebih tipe relasi spesifik seperti nilai, visi, ide, teman, keturunan, dan lain-lain. Ciri sosial lebih mengacu pada situs atau website yang digunakan sebagai tempat berkumpulnya orang banyak tanpa dibatasi dan memiliki jalur ikatan seperti keluarga, teman, rekan bisnis, dan lain sebagainya. Konsep ini sering digambarkan dalam diagram jaringan sosial yang mewujudkan simpul sebagai titik dan ikatan sebagai garis penghubungnya. Adapun pemanfaatan jejaring sosial yaitu 1. Membantu mencari dan menggali informasi atau data dengan cepat. 2. Memudahkan dalam memperoleh informasi sehingga manusia mengetahui apa yang terjadi. 3. Memudahkan transaksi dalam bisnis. 4. Dapat digunakan sebagai lahan informasi dalam bidang pendidikan, politik, kebudayaan, dan lain-lain. 5. Sebagai media pertukaran data dengan para pengguna web di seluruh dunia. Seri ke-11. Peranan sistem informasi dalam bisnis. Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi, kejadian dan kesatuan yang nyata dan menjadi bentuk yang lebih berguna. Konsep keadaan yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi atau kombinasi. Jenis informasi. 1. Transaction Operation System. TPS adalah suatu sistem informasi yang berkumpul yang dikembangkan untuk memproses data. 2. Officiation. Officiation adalah data yang biasanya tidak menciptakan pengetahuan baru. 3. Sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen yaitu tugas-tugas organisasi yang lebih luas dari TPS termasuk analisis keputusan dan pembuat keputusan. 4. Decision Support System adalah data sebagai sumber data berada di SIM karena menentukan pada fungsi mendukung pembuatan di seluruh tahap-tahapnya meski keputusan aktual tetap wewenang eksekutif pembuatan keputusan. Manfaat sistem informasi dalam dunia bisnis. 1. Meningkatkan akurasi data. Data yang akurat sangat dibutuhkan dalam sebuah bisnis karena akan berhubungan dengan keputusan strategis. 2. Mempermudah koordinasi. Sistem ini juga menyediakan layanan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan. 3. Meningkatkan kualitas sumber daya alam. Ketika dalam informasi telah tersedia secara akurat dan cepat. 4. Menekan biaya operasional. Ketika sistem informasi manajemen telah bekerja bagi bisnis Anda, kondisi yang membuat biaya operasional yang dikeluarkan perusahaan menjadi berkurang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.